Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noria Oktarina dengan NPM 1917051039. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai mesin Turing yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah teori bahasa dan otomata. Mesin Turing. Tidak semua jenis bahasa dapat dikenali oleh FSA atau PDA. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan. Karena pada FSA dan PDA ini tidak semua jenis bahasa itu dapat dikenali, disinilah mesin Turing berperan. Mesin Turing di sini berperan untuk mengatasi kelemahan dari FSA dan PDA dengan cara merepresentasikan logika kerja mesin tidak menggunakan stack sebagaimana representasi yang dilakukan pada push dan otomata, tetapi menggunakan representasi tali yang dapat dibaca dan ditulis. Mesin Turing ini memiliki pita berupa array sebagai memori yang dapat menyimpan sebuah simbol tunggal. Sebuah mesin Turing itu secara formal dinyatakan dalam 7 tupel. Ini bisa dilihat ada M, Q, sigma, gamma, del, S, F, dan B, di mana Q ini adalah himpunan state, sigma ini adalah himpunan simbol input, gamma adalah simbol pada pita termasuk blank, del di sini adalah fungsi transisi, S adalah state awal, di mana S ini adalah anggota dari elemen Q, F adalah himpunan state akhir, dan B adalah simbol kosong. Atau di sini dia menandakan bagian yang tidak terisi. Pembacaan fungsi transisi pada mesin Turing. Di sini misalkan D Q1A sama dengan Q1BR ini dibacanya pada state Q1 yang menunjukkan karakter A pada pita, maka karakter pada state tersebut berubah menjadi B dan head bergerak ke kanan dengan menunjuk array sebagai state Q1. Kemudian ada prinsip kerja mesin Turing. Yang pertama di sini lihat state semula dan simbol yang ditunjuk oleh head. Kedua, berdasarkan fungsi transisinya tadi, tentukan state berikutnya. Berikutnya ini lakukan penulisan ke pita, gerakan head ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, bila dari pasangan state dan simbol yang ditunjuk head tidak ada lagi fungsi transisi, berarti mesin Turingnya berhenti sampai situ. Yang terakhir, bila mesin Turing berhenti di dalam state final atau final state, berarti inputnya diterima. Sebaliknya, jika mesin berhenti tidak pada final state, maka inputan ditolak. Teknik pemrograman untuk mesin Turing. Cara kerja mesin Turing ekivalen dengan cara komputer digital serta ekivalen pula dengan problema komputasi matematika. Sebagai input dari mesin Turing adalah kata atau untai atas suatu alfabet telah berhenti dengan keadaan menerima atau menolak untai. Mesin Turing menggunakan notasi ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Mesin Turing terdiri dari sebuah finite control yang dapat berada dalam sebuah himpunan berhingga dari state. Terdapat sebuah step yang dapat dibagi ke dalam kotak-kotak atau sel-sel. Setiap sel di sini menampung sebuah dari sejumlah berhingga simbol. Awalnya input merupakan string dari simbol dengan panjang yang berhingga, dipilih dari input alfabet lalu ditempatkan pada tab. Sel-sel tab yang lain perluasan secara infinite ke kiri dan ke kanan. Pada awalnya menampung simbol khusus blank. Blank ini bukanlah sebuah input simbol, dan mungkin terdapat simbol tab yang lain di samping input simbol dan blank. Sini terdapat sebuah tab head yang selalu ditempatkan pada salah satu dari sel-sel tab. Terakhir, ini mesin Turing dikatakan men-scan sel tersebut. Awalnya, tab head berada pada sel paling kiri yang menampung input. Berikutnya di sini ada mesin Turing non-deterministik. Mesin Turing non-deterministik ini dapat dikatakan adalah sistem yang menguraikan konsep non-deterministik untuk menghitung solusi terhadap suatu masalah. Mesin Turing non-deterministik ini berbeda dari mesin Turing deterministik. Pada mesin Turing non-deterministik, dia memiliki beberapa kemungkinan keadaan di mana
mesin Turing non-deterministik dapat beralih dari keadaan tertentu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada materi kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.